Aku Dennis Tompul, and you are watching DBE. Oke, jadi hari ini aku mau ke field lakukan review marker paintball, e-marker ya khususnya. Aku nggak akan review marker yang mechanical kecuali nanti ada permintaan mengenai itu nanti. Jadi silakan aja komen di bawah nanti kalau saya mau review marker yang mechanical. Tapi video ini aku mau khususkan untuk mereview e-marker yang pernah aku pakai dan yang sudah ada di market itu sendiri. Jadi supaya juga membantu kalian yang mau upgrade atau naik tingkat ke level paintball yang lebih tinggi, bukan hanya di divisi 4 atau divisi yang mechanical, tapi kalian mau ke divisi 3 atau divisi 2 atau divisi 1 pun, dan mungkin bingung mau beli e-marker yang mana, merek apa, apakah itu DLX, Planet Eclipse, Dye, Poblong dan sebagainya. Jadi aku akan review marker-marker yang pernah personal aku beli dan punya, sama yang pernah aku pakai sendiri. Aku mau nge-review marker paling baru dari Planet Eclipse, yang personal pendapat aku sendiri ini marker terbaik yang pernah aku pakai, yaitu marker Planet Eclipse CS1. Oke. Ya, jadi hari ini kita akan melakukan marker review. Ada beberapa marker yang udah pernah aku pakai selama pemain paintball, mulai dari Dye DM8, Planet Eclipse Vigo 11, ada juga Planet Eclipse ETA, Geo, Lux juga pernah aku coba sendiri punya temen. Dan yang paling baru yang pernah aku coba adalah ini, Planet Eclipse CS1. Ini sebenarnya punyanya Bang Dana. Ini marker keluaran terbaru dari Planet Eclipse, CS1. Platformnya platform yang Geo, walaupun ada perubahan-perubahan yang mereka lakukan, tapi ya hari ini kita akan review markernya. Yang pertama yang mau aku review mengenai marker ini adalah bentuknya. Bentuknya itu agak berbeda sama platform Geo yang sebelumnya. Yang kalau misalnya yang lain-lain pernah coba Geo sendiri, Planet Eclipse Geo itu lebih kecil. Ini lebih panjang dan lebih tebal atau lebih lebar persisnya. Ada perubahan yang paling drastis ya yang dilakukan sama Planet Eclipse, ada hilangnya selang yang biasanya kalau dari Geo 3 atau Geo pertama, Geo 2, 2.1 ke Geo 3, 3.1, 3.5, mereka masih ada hose atau selangnya. Sekarang yang perubahan yang paling fantastis atau yang paling drastis lah ya, selangnya itu udah hilang. Malah sekarang airflow-nya tuh langsung dari sini, dari asalnya masuk ke dalam handle-nya, pegangan langsung ke dalam tabung sini. Terus grip yang kalau misalnya ada yang familiar sama yang 3.1 sama 3.5, gripnya memang lebih tebal ya daripada yang Geo biasanya, kayak Geo 3 sendiri yang saya punya. Grip yang ini agak mirip tapi jauh lebih tebal.
oke, jauh lebih tebal, dan grip belakangnya kalau bisa kalian lihat di sini agak lebih bulky, oke. Walaupun dia lebih bulky, lebih gendut daripada Gio yang biasanya, kalau menurut aku sendiri pegangannya jauh lebih ergonomis, oke. Aku bisa megang marker ini pakai satu tangan, dan ya akurasinya nggak lepas, oke. Lalu perubahan satu lagi yang memang berbeda ya daripada Gio sebelumnya itu adalah baterainya, oke. Kalau kita bisa lihat di sini, baterainya itu menggunakan AA yang ya 2 biji, oke. Beda sama marker yang sebelumnya pakai baterai yang peta, yang mudah masuk, pasang balik, good to go, oke. Ya itu sih perubahan yang paling mendasar. Boardnya juga sistemnya sama seperti yang 2.5 cara lepasnya, tapi ini jauh lebih enak, jauh lebih smooth, ini juga wow, kotor kali kayak Bang Dana, ini masih pakai yang Core 4, oke. Bolt yang Core 4 ini sebenarnya membantu dalam segi efisiensi, oke. Jadi kalau kamu back player pakai bolt yang Core 4 dari Planet Eclipse ini ya cocok, karena kita bisa habisin sekitar 9-10 pot sendiri plus loader, oke. Apalagi pakai yang CS1, gasnya juga, konsumsi dari gasnya ini sangat irit, oke. Walaupun memang agak berbeda sama kayak platformnya Boblong yang menurut saya termasuk gun yang paling irit gasnya, tapi CS1 itu sudah irit sekali, oke. Juga walaupun yang ya Ego 11 sendiri juga termasuk yang paling irit yang pernah aku pakai, CS1 recommended lah, bahwasanya ini marker yang cocok untuk front, untuk back, untuk mid juga. Kita akan masang ini lengkap dengan loader, tangki, barrelnya sini yang kita akan menambahnya dengan beberapa pin. Kita lihat berapa enaknya marker ini. See you in a bit. Oh ya lupa, mana barrelnya sendiri? Barrelnya juga berbeda, keluaran terbaru juga dari Planet Eclipse, Shaft 5, okay. Kalau nggak salah ini 15 inch, bornya 689, karena sekarang ini rata-rata sekarang paintball yang kualitasnya bagus ini sudah sangat kecil ya. Perubahan yang nampak paling drastis adalah di ulir-ulirnya ini, kok nampak nggak ya di kamera, tapi agak berbeda, dia nggak bulat lagi, tapi ada kayak potongan-potongan peta-petanya. Okay. Gunanya adalah kalau misalnya kita nembak, kadang-kadang di bunker, di dalam bunker itu terdapat paint yang kalau misalnya dia lengket dalam di barrelnya itu sendiri, dia bisa berubah dari alur paint kita di dalam, karena ada ulir-ulirnya. Nah, gara-gara ada perubahan kayak gininya, paintnya itu bisa nggak lengket di dalam barrel. Itu sih yang pernah aku dengar. Oke, kita akan pasang ini. Resep. Oke, nanti Ninja 68 ya, kalau bisa lihat anti itu udah sangat bukan rusak sih, cuma udah pecah-pecah karena saking seringnya aku pakai dalam turnamen dan sebagainya. Aku masih pakai yang Spire, okay.
menurut aku ini sih termasuk loader yang paling baik di market sekarang lah. Dan juga customer service-nya luar biasa keren. Oke, jadi ya ini syaratnya. Kita akan coba nyobain berapa paint. See you guys in the field. Oke, jadi loadernya udah aku paint, gasnya aku isi sampai ke 4000. Atau nampak atau enggak ya, walaupun ini bukan tes efisiensinya, tapi kita mau lihat karakteristik dari tembakan dari marker Planet Eclipse CS1 ini. Okay. So safety first. Ada target, nggak tahu nampak atau enggak. Saya nampak sih di depan A nya itu. Kita lihat lagi. Jadi bisa kalian lihat sendiri tadi karakteristiknya memang marker ini nembaknya lurus. Oke, dia lurus dengan looping di akhir-akhir tembakannya. Oke, jadi memang sangat cocok untuk segala posisi, mau posisi back, mid atau front sendiri. Sangat aku rekomendasi. Nah, ini termasuk high-end marker dari Planet Eclipse. Selain LV1 sama Geo platformnya itu, dia merupakan high-end marker dari Planet Eclipse sendiri. Dan ini memang keluaran terbarunya CS1. Oke. Bagi aku sendiri nggak ada masalah dengan bulky-nya atau gendutnya pegangan itu sendiri, karena sangat-sangat enak sih untuk dipegang sendiri. Kalau bisa kalian lihat sendiri, kalau misalnya pegangannya itu 3 jari ini udah muat. Kadang-kadang ada marker yang kita 2 jari aja baru cuma bisa muat. Ini sampai dengan 3 jari. Oke. Tadi aku nembakin satu loader itu ya cuman turun 500. Oke, jadi karena juga aku tadi nembakin satu-satu. Kalau nembak satu-satu itu biasanya itu akan mempengaruhi banyaknya gas yang kita pakai. Kalau misalnya kita ramping tadi jauh lebih gede. Itu sih. Jadi kalau menurut aku sih sekarang kalau punya budgetnya juga, why not ambil Planet Eclipse CS1. Enak sekali, sangat aku rekomendasi. Bukan karena aku bias, karena memang rata-rata medan smoker saya sawan juga pakai Planet Eclipse, tapi juga karena udah beberapa tahun ini aku selalu pakai Planet Eclipse dari Gigo 11, Geo 3, sekarang yang CS1. Gak pernah ada masalah apapun yang signifikan, paling maintenance-nya juga sangat sedikit. Gak seperti high-end marker yang lainnya yang ya kalau misalnya, bukan saya bilang yang lainnya jelek, cuman bagi aku yang terlalu suka dengan maintenance yang terlalu ribet dan terlalu banyak, Planet Eclipse itu ya gun yang marker yang layak lah atau cocok lah untuk Anda. Oke. Itu aja dari aku, semoga kalian suka. Kalau misalnya mau video lebih banyak lagi mengenai marker-marker yang pernah aku pakai atau review marker yang ada di sini itu bisa kalian yang menjadi referensi. Kalau misalnya mau naik ke divisi yang lebih tinggi, marker apa yang
cocok untuk kalian semua. Oke, jadi that's all. Aku Dani dari DBI. Oke, di sini di Magelang Bengkol. See you guys.